Diduga sopir truk tronton kurang konsentrasi, kecelakaan beruntun maut terjadi di jalur Pantura Pemalang. 2 orang pengendara sepeda motor meninggal dunia. Paus Fransiskus wafat. Umat Katolik di Solo gelar misa mendoakan Paus Fransiskus. Nikmatnya ayam bakar taliwang dengan tambahan saus madu. Saudara, bagaimana kabar Anda? Semoga selalu sehat. Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng pagi ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Novelia Hasanah. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, saudara, sebuah minibus terguling di ruas Jalan Nasional Yogyawates, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Rekaman kamera pemantau memperlihatkan bagaimana detik-detik minibus berwarna putih yang melaju kencang dari arah Yogyakarta tiba-tiba hilang kendali dan menghantam tebing di bahu jalan hingga akhirnya terguling pada Minggu siang. 7 penumpang yang 2 diantaranya merupakan anak-anak terluka dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Rumah saya kebetulan cuma dekat sini, tahu-tahu ada gear gitu ya, lari ke sini, mobil udah di tengah jalan. Tadi Genan sempat lihat jumlah penumpangnya berapa, Pak? Jumlah penumpangnya yang dewasa kurang lebih sekitar 4 kalau enggak 5. 4 atau 5 ya kok? 4 kalau enggak 5, terus yang anak-anak itu 2. Benar, setelah terjadi kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada mobil Citra yang semula melaju dari arah utara ke selatan, itu tiba-tiba oleng ke kiri dan menabrak tebing. Untuk korban sementara masih di jalan rumah sakit, untuk kronologi masih kita dalami. Ini lokasinya di jalan mana, Pak? Jalan Yogyawates KM 21 dekat Bin Latifah. Kecelakaan tunggal ini menyebabkan arus lalu lintas di sekitar Jalan Wates macet. Penyebab kecelakaan masih diselidiki oleh polisi. Ahmadi, Kompas TV, Kulon Progo, Yogyakarta. Sementara itu, sebuah tronton menabrak truk box dan sepeda motor di jalur Pantura Pemalang, Jawa Tengah. 2 orang pengendara sepeda motor meninggal dunia. Kecelakaan terjadi di lampu merah pertigaan Comal Baru, Ampel Gading, Pemalang. Sopir truk tronton bermuatan batu kapur diduga mengantuk atau kurang konsentrasi hingga menabrak truk box di depannya, kemudian membanting setir ke arah kiri, di mana terdapat 3 sepeda motor tengah menanti lampu hijau. Tabrakan beruntun tak terhindarkan hingga 3 sepeda motor dan truk tronton tersebut masuk ke dalam parit. Seketika, 2 pengendara sepeda motor tewas di tempat, sedangkan 2 lainnya mengalami luka-luka. Kecelakaan lalu lintas turun Kecamatan Ampel Gading, tepatnya di traffic light Comal Baru. Terjadi kendaraan truk 3 sumbu yang kurang konsentrasi, kemudian menabrak kendaraan box di depannya, kemudian truk tersebut membanting setir ke arah kiri sehingga mengenai 3 sepeda motor yang berada di sebelah kiri, kemudian terbawa ke sungai. Ada berapa korban? Sementara korban yang kami data itu ada 2 korban meninggal dan 2 korban luka ringan. Proses evakuasi cukup dramatis dan mengalami kesulitan karena ada seorang korban yang terjepit di bawah roda truk yang terperosok ke parit. Korban tewas berhasil dievakuasi 4 jam kemudian. Untuk evakuasi kita kesulitan karena tadi korban terakhir itu terjepit di kabin truk ya, dan itu terjepit sama dinding sungai atau trotoar. Jadi menunggu evakuasi kren ya, lalu evakuasi truknya, lalu
Polisi langsung meminta keterangan dari sopir untuk mengetahui penyebab kejadian tersebut. Ari Himawan, Kompas TV, Pemalang, Jawa Tengah. Yang juga menjadi sorotan pagi ini, Saudara mantan Wali Kota Semarang Heviarita Gunaryanti Rahayu bersama suaminya Alwin Basri mengikuti sidang perdana kasus dugaan korupsi di lingkungan pemerintah Kota Semarang. Keduanya mendapat pengawalan ketat dari petugas Komisi Pemberantasan Korupsi. Sidang perdana kasus dugaan korupsi di lingkungan pemerintah Kota Semarang dengan terdakwa mantan Wali Kota Semarang Heviarita Gunaryanti Rahayu atau akrab disapa Mbak Ita dan suaminya ini mengundang banyak perhatian dengan kedatangan sejumlah pendukungnya pada Senin siang kemarin. Dalam pembacaan dakwaan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dari KPK, Wawan Yunarwanto, mantan Wali Kota Semarang bersama dengan suaminya Alwin Basri didakwa bersekongkol melakukan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa, pemotongan insentif pajak serta gratifikasi dengan total senilai 9,7 miliar rupiah yang dilakukan dalam kurun waktu tahun 2022 hingga tahun 2023. Siswa aplikasi SD pada Dinas Pendidikan Kota Semarang dengan menyampaikan bahwa di APBDP tahun anggaran 2023 terdapat anggaran sebesar 20 miliar rupiah untuk pengadaan meja dan kursi siswa aplikasi SD pada Dinas Pendidikan Kota Semarang. Atas dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum itu, mantan Wali Kota Semarang dan suaminya tidak melakukan eksepsi atau pembelaan. Namun, kuasa hukum terdakwa meminta adanya tersangka baru dalam kasus korupsi yang melibatkan mantan Wali Kota Semarang dan suaminya. Pasalnya, dari hasil pembacaan dakwaan ada nama Kepala Bapenda Kota Semarang yang ikut melakukan pemotongan insentif pajak pegawai. Disampaikan bahwa kami tidak menyampaikan eksepsi pada persidangan berikutnya, tapi tadi kita lihat juga bahwa sebenarnya surat dakwaan dari JPU itu tidak cermat karena tadi ada kesalahan tanggal ya 2026 seharusnya 2022. Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Ketua Hakim Pengadilan Tipikor Junaidi rencananya akan kembali dilakukan pada Senin 28 April 2025 dengan agenda pemeriksaan saksi. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Paus Fransiskus wafat. Umat Katolik di Solo, Jawa Tengah menggelar misa doa untuk Paus Fransiskus. Nantikan informasinya usai jeda. Masih di Kompas Jateng bersama saya, Novelia Sanah. Sejumlah umat Katolik di Solo, Jawa Tengah menggelar misa Ekaristi mendoakan Paus Fransiskus yang wafat pada 21 April 2025. Umat Katolik sangat kehilangan sosok pemimpin yang sangat sederhana dalam melayani Tuhan dan gereja. Misa Ekaristi digelar di Kapel Santa Maria Maddalena Parmas, Solo, Jawa Tengah, Senin malam. Misa Ekaristi mengenang Paus Fransiskus merupakan aksi spontanitas dari umat Katolik. Ini menunjukkan rasa cinta yang besar kepada Bapa Suci yang sangat sederhana dalam melayani Tuhan dan gereja. Tentu umat merasa sangat kehilangan Bapa Suci yang dikenal begitu baik, sederhana, penuh kasih. Maka tentu banyak umat yang mengungkapkan cintanya ini secara spontan melalui doa atau juga dengan merayakan Ekaristi untuk mendoakan Bapa Suci. Sementara itu, masa berkabung Gereja Katolik untuk mengenang Paus Fransiskus akan digelar selama 9 hari. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Sorotan lainnya, Saudara, Kepala Penerangan Kodam Kapendam 4 Diponegoro,
Kolonel Infanteri Andi Sulistyo membantah adanya dugaan intervensi dari anggota TNI terhadap mahasiswa Universitas Islam Negeri Semarang beberapa waktu lalu. Andi juga meminta masyarakat maupun mahasiswa untuk tidak mudah terprovokasi dan diadu domba. Bantahan tersebut muncul setelah ada informasi mengenai kehadiran anggota TNI yang mendatangi kegiatan diskusi yang diadakan oleh mahasiswa UIN di samping Auditorium 2, Kampus 3 UIN Wali Songo pada Senin 14 April 2025. Kapolda 4 Diponegoro, Kolonel Infanteri Andi Sulistyo menegaskan, anggota TNI tersebut hanya melakukan monitoring wilayah yang merupakan tanggung jawab Babinsa. Sehingga jika terjadi hal yang tidak diinginkan dan membutuhkan petugas, bisa segera ditangani. Seperti halnya ada acara hajatan ataupun ada acara yang mendatangkan keramaian, pasti di situ Babinsa bersama-sama dengan Babin Kaptipmas dan Ramil, Kapolsek pasti harus memutar wilayahnya, karena kalau apabila ada suatu hal yang dibutuhkan dari kami sudah siap di tempat. Sehingga anggapan ataupun opini yang beredar bahwa adanya intervensi, kami luruskan di sini tidak benar atau tidak ada. Sementara terkait adanya sosok pria berbaju hitam yang diduga intelijen TNI, Andi memastikan sosok tersebut bukan anggota TNI Kodam 4 Diponegoro maupun Kodim BS 0733 Semarang. Prahyuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Masih dari kota Semarang, pakar hukum tata negara Universitas Diponegoro Semarang, Lita Tiesta, mengingatkan perempuan memiliki peran sangat besar dalam penyelenggaraan pesta demokrasi. Seperti di kota Semarang, keterwakilan perempuan di ranah politik sudah terlihat nyata dengan terpilihnya perempuan sebagai wali kota Semarang pada Pilkada 2024 lalu dan juga wali kota sebelumnya pun perempuan. Saat menghadiri acara evaluasi dan publikasi kinerja Bawaslu Kota Semarang dengan tema refleksi peran perempuan dalam meningkatkan kualitas pemilihan serentak 2025, pakar hukum tata negara Universitas Diponegoro, Lita Tiesta menegaskan, perempuan berperan dalam menciptakan sistem pemilihan yang baik. Sehingga diharapkan pemilih perempuan dalam pesta demokrasi jangan mau dimanfaatkan. Dalam penyelenggaraan pesta demokrasi, perempuan memiliki peran sangat besar. Seperti dengan terpilihnya perempuan sebagai wali kota Semarang pada Pilkada 2024 dan wali kota sebelumnya, yang juga perempuan membuktikan bahwa keterwakilan perempuan di ranah politik terlihat nyata. Kalau kita lihat di kota Semarang ini dari pemimpinnya, itu sebetulnya kita mempunyai pemimpin perempuan saat ini, yang sebelumnya juga perempuan. Itu menunjukkan sebetulnya di ranah politik itu kelihatannya ya, saya bisa mengatakan bahwa warga untuk kota Semarang itu sudah tidak lagi memilih gender, apakah dia laki-laki atau perempuan, tapi lebih pada memilih kualitas ya. Anggota Bawaslu Kota Semarang, Maria Goretti Jutari Risma Hanjayani juga menyampaikan pentingnya suara perempuan dalam perjalanan dan sistem demokrasi. Semenjak anggota perempuan di Bawaslu Kota Semarang bertambah menjadi 3 orang, Bawaslu Kota Semarang mendapatkan lebih banyak penghargaan. Karena kinerja anggota perempuan lebih menyeluruh ke segala aspek dan lebih teliti. Bagi saya, karena ini adalah periode pertama saya, langsung dibarengi dengan 2 rekan perempuan lainnya, kinerja Bawaslu menjadi lebih aktif dari sisi kehumasan, dari sisi sosialisasi, dari sisi hukum. Saya adalah koordinator divisi hukum. Saya merasa bahwa divisi hukum lebih bergerak, lebih banyak memenangkan award dari Bawaslu, lebih banyak bekerja di masyarakat agar ketika perempuan itu berdaya di dalam Bawaslu Kota Semarang, pekerjaan yang dikerjakan juga lebih banyak, lebih menyeluruh, dan yang saya percaya di jajaran bawah kami lebih banyak juga perempuan yang bisa ikut bergotong royong untuk mengawasi pemilu seperti itu. Sementara itu, partisipasi politik perempuan di Kota Semarang juga terlihat nyata, dibuktikan dengan adanya lebih dari 30% pengawas pemilu di Kota Semarang. Ditambah, pemilih aktif perempuan di Kota Semarang lebih banyak dibanding dengan pemilih aktif laki-laki. Cinawi Rana Putri, Kompas TV,
Semarang, Jawa Tengah. Nikmatnya ayam bakar taliwang dengan saus madu. Nantikan informasinya usai jeda. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya, Novelia Hasanah. 2 siswi sekolah dasar di Kota Semarang mengharumkan nama sekolahnya dengan meraih juara pencak silat tingkat nasional. Kecil-kecil, cabai rawit. Inilah julukan tepat untuk 2 siswi SD Negeri Sendang Mulyo 03 Kota Semarang yang berhasil meraih juara pencak silat tingkat nasional. Kedua siswi tersebut adalah Nabila Fira Ayudia Putri, berhasil meraih juara 1 tanding under usia dini pada kejuaraan Udinus Pencak Silat Championship 3 pada 15 Februari 2025, sementara Alifa Naufalin Fikria Rabani berhasil merebut juara 3 tanding kelas D Open Putri usia dini 2. Kedua siswi ini tercatat aktif mengikuti ekstrakurikuler pencak silat. Berkat disiplin, kegigihan yang kuat selama latihan, akhirnya keduanya sukses mengukir prestasi. Pencak silat. Juara terus. Paling suka gerakan apa? Kuda-kuda. Kuda-kuda. Ya. Juara berapa? 1. Juara 1. Ya. Tingkat apa? Nasional. Nasional. Gimana, senang nggak dapat juara? Senang banget. Karena terinspirasi dari atlet silat yang bernama Hanifah. Hanifah? Iya. Ini sejak kelas berapa senang silat ini? Kelas 4. Kelas 4? Iya. Cita-citanya nanti jadi apa? Cita-citanya jadi atlet silat. Pihak sekolah berharap prestasi yang diraih kedua siswinya ini menjadi motivasi siswa lainnya. Bahwa mereka memotivasi untuk diri sendiri dan memotivasi teman-temannya supaya nanti kedepannya bisa lebih maju, lebih baik dan mengukir prestasi serta membawa nama baik sekolah, masyarakat, serta nama baik Kota Semarang, tentunya di dunia pendidikan. Pihak sekolah akan memfasilitasi anak didiknya untuk mengembangkan bakatnya di segala bidang. Selain pencak silat, banyak prestasi lain yang diraih siswa SD Negeri Sendang Mulyo 03 Kota Semarang. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Saudara, jika Anda penggemar kuliner ayam bakar taliwang, di Kota Semarang ada rumah makan yang menyediakan kuliner ayam bakar taliwang dengan tambahan saus madu. Kuliner ini selalu menjadi pilihan warga untuk makan bersama keluarga dan juga kerabat. Lalu, seperti apa ya nikmatnya? Berikut liputannya untuk Anda. Ayam bakar taliwang memiliki cita rasa gurih dan pedas dengan bumbu cabai merah yang melimpah. Nah, salah satu rumah makan yang terletak di Kota Semarang ini memodifikasi kuliner khas Nusa Tenggara Barat ini dengan menambahkan saus madu agar memiliki cita rasa manis yang disesuaikan dengan lidah warga Jawa Tengah. Pemilik rumah makan ayam taliwang ini merupakan orang asli Lombok, Nusa Tenggara Barat yang menetap di Kota Semarang. Ia membuka usaha kuliner ini sejak tahun 1994. Tak hanya memberikan saus madu pada resep masakannya, ia juga menggunakan terasi asli Lombok pada sajian plecing kangkung agar rasa otentik khas Nusa Tenggara Barat tetap ada. Kita bukanya ayam taliwang karena kan itu masakan khas dari Lombok. Sedangkan saya kan aslinya dari Lombok, jadi itu memang masakan kampung sih berarti gitu. Terus karena di Semarang penduduknya cenderung seneng manis ya, jadi diinovasi dikasih madu, jadi ada ayam bakar madunya gitu. Semarang semua kalau yang untuk ayam, tapi kalau untuk plecing kangkung terasinya itu dari Lombok. Dari Lombok? Terasinya dari Lombok. Kenapa harus dari Lombok sih? Karena terasinya khas gitu loh, enak. Saya kalau pakai terasi sini nggak bisa. Terasinya beda kalau dari sana. Proses memasak yang dilakukan di rumah makan ini terbilang konvensional.
Ayam setengah matang dengan bumbu taliwang dibakar hingga matang di atas arang dengan bantuan kipas bambu. Saus madu sendiri dioleskan di seluruh bagian ayam yang sudah selesai dibakar, kemudian disajikan di atas piring. Ayam bakar taliwang saus madu ini cukup digemari warga Kota Semarang. Salah satu pelanggan menyebut setiap 1 minggu sekali pasti menyempatkan mampir untuk menikmati hidangan ayam bakar taliwang madu bersama keluarganya. Awalnya karena ayah minta kesini, terus aku ikut-ikut kan. Terus aku cobain ayam bakar itu yang taliwang yang madu itu, terus aku suka, ternyata enak. Jadi udah sering kesini. Setiap Senin habis sekolah pergi ke sini, atau biasanya kalau kepengen juga ke sini. Belum tahu Kak, tapi sekarang ini favoritku karena ini ayamnya enak, ayamnya empuk, servisnya juga bagus, semuanya di sini bagus. Sajian ayam bakar taliwang madu biasanya dilengkapi dengan pelecing kangkung dan sambal tomat segar taliwang serta irisan timun. Harga yang ditawarkan untuk 1 porsi ayam bakar taliwang madu lengkap dengan pelecing kangkung dan nasi mulai dari Rp50.000 saja. Anda bisa menikmati lezatnya ayam bakar taliwang madu di rumah makan di Jalan Kapten Pierre Tendian nomor 3, Sekayu, Kota Semarang. Sembari menikmati kelezatan ayam bakar taliwang madu, pengunjung yang datang dimanjakan dengan koleksi pasir laut dan action figure tahun 90-an. Rumah makan ini buka setiap hari dari pukul 9:30 pagi hingga pukul 5 sore. Gina Wirana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Novelia Hasanah mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Sampai jumpa.